Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia diciptakan segala kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terlepas dari semua itu, manusia tetap tidak akan luput dari segala kesalahan dan dosa yang diakibatkan ketidaksempurnaannya sebagai hamba Allah yang selalu terbujuk rayu ajakan setan. Perjalanan hidup seorang manusia sudah digariskan oleh Yang Maha Pencipta dengan segala liku-likunya. Ada susah, ada juga senang. Miskin selalu bergandengan dengan kaya. Itu semua diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia tidak bisa menentukan apa saja kehendak mereka, karena segalanya ada dalam genggaman yang maha gagah dan maha perkasa. Dengan segala aturan, perintah, dan larangannya, maka Allah akan memilih siapa manusia yang pantas menemuinya di akhirat kelak. Jika saja manusia melakukan segala kebaikan yang dianjurkan, maka sudah pasti dia akan diberikan janji terbaik dari Allah kelak. Sebaliknya, jika manusia itu melanggar dan menentang kuasa Allah, maka sudah barang tentu manusia itu akan mendapatkan siksa, malah laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sesulit apapun ketetapan Allah yang digariskan untuk seorang manusia, sepertinya memang tidak semata-mata untuk menyiksa ataupun menghukum manusia itu, tapi justru menguji manusia pilihan untuk ditetapkan dalam surganya kelak. Allahu a'lam bishawab. Manusia tidak dapat menolak kuasanya dengan segala apa yang diinginkan manusia itu sendiri. Sebab semua jalan cerita memang sudah menjadi ketentuannya. Namun walaupun begitu, dalam setiap usaha manusia Sang Maha Pencipta tak pernah menyulitkan. Sebab sebagian firman-Nya mengatakan, jika manusia itu berusaha mengubah dengan segala usaha, maka Allah pun akan mengubahnya dengan segala keriduannya dan dengan satu ucapan kun payakun. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dalam hal ini, terkisahlah berbagai perjalanan manusia di dalam bumi, dengan segala variasi kehidupannya, dari mulai soal agama, harta, kekayaan, cinta, bahkan soal kehidupan sosial seseorang, tercipta dengan semua liku yang sudah digariskan menjadi jalan hidup yang tak bisa ditolak. Banyak sudah dan mungkin tak terhingga gejolak yang terjadi dari batin-batin yang mengalami jejak langkah kehidupan, tercipta tanpa naskah yang dipegang layaknya sinetron dalam berbagai televisi. Ada manusia yang mengalami kontradiktif mengenai perjalanan manusia tentang agamanya yang penuh liku. Ada pula perjuangan manusia yang mengalami perjalanan cinta yang menyiksa dan mencapai titik kebahagiaan dengan segala pengorbanan mencari cinta sejati dalam kehidupan. Ada pula perjuangan anak manusia yang menjalani segala kehidupannya untuk mencapai kekayaan yang didambakan, dengan usaha penuh kepedihan sampai akhirnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan apa yang dimilikinya. Dan yang paling pelik adalah kisah miris yang dialami banyak manusia di dunia ini yang hampir tersembunyi dan hampir tak tersentuh oleh sebagian kalangan. Karena
dianggap tabu dan tak senonoh bila membicarakannya. Di dalam video ini, saya ingin mengungkapkan kejadian tersebut. Jangan pernah kisah satu ini dianggap sepele. Karena menurut saya, hal demikian bagai api dalam sekam. Yang diam tak membahayakan, namun siap berkobar jika ada angin yang menerpanya sedikit saja. Subhanallah. Kehidupan pelik bagaimana yang akan saya ceritakan? Tidak lain dan tidak bukan, bahwa di dunia ini ada bagian manusia yang terpuruk dalam perasaan orientasi yang salah, yaitu seorang gay, homoseksual, transgender, dan sebagainya. Sifat seperti gay, homo, lesbian, ataupun hal serupa yang tak bisa dianggap normal oleh orang lain dan masyarakat seharusnya jadi pemikiran bagi seluruh manusia. Karena bagaimanapun tanpa kita duga, siapa tahu di antara keluarga, bahkan anak atau suami kita yang mengalami hal tersebut. Namun, dipendam dalam batinnya yang terdalam, agar hal demikian jadi kenangan yang harus dilupakan. Padahal kejadian itu sangatlah menyiksa. Dan akibatnya, terjadilah kejadian yang sering kita dengar di sekeliling kita. Banyaknya pelecehan anak laki-laki yang di bawah umur, dan lain-lainnya. Hal tersebut diakibatkan dari ketabuan yang dianggap sepele dan tak perlu diambil pusing. Penyimpangan seksual yang sering menjadi kontroversi di setiap negara menjadi topik yang tidak pernah terpecahkan. Di satu sisi, ada yang menganggap itu biasa dan tak perlu diambil pusing, karena manusia memiliki hak menentukan apa yang dipilihnya. Tapi di sisi lain, laknat Allah akan disiapkan bagi para penyimpangan seks, karena jelas hal itu melanggar agama. Nah, jadi mana yang harus dipegang? Ini yang harus dipikirkan oleh manusia seluruhnya, bukan hanya yang mengalami penyimpangan saja. Saya, Zumari Al-Bakin, seorang manusia yang memiliki kecenderungan sifat gay, dan alhamdulillah sudah menemukan jalan seharusnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun harus tetap memegang keganjilan itu sampai kini. Saya mempunyai niat ingin menyentuh sedikit saja sisi batin masyarakat di seluruh negeri ini untuk melirik manusia-manusia yang terlantar di dalam jiwanya. Siapa tahu ada anaknya atau keluarga dekatnya yang mengalami hal demikian, sehingga kita bisa memapahnya ke jalan yang lebih terang. Setelah hampir 40 tahun, saya mengalami keganjilan tersebut dan akhirnya saya menyadari sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, saya menuliskan kisah hidup saya di dalam sebuah buku, dilanjutkan dengan membuat video seperti sekarang. Saya semakin tertantang untuk merangkul sahabat-sahabat lain yang mengalami penyimpangan, agar kembali merenungi hikmah di balik takdir yang Allah gariskan dalam hidup kita. Tak ada bedanya antara wanita, laki-laki, ataupun para homoseksual jika kita tetap berpegang teguh dalam agama. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan banyak dari variasi sahabat yang tergusur dalam keadaan penyimpangan seks. Dari mulai hanya coba-coba variasi sesama lelaki,
Ada juga akibat pergaulan dengan gay yang mengajaknya melakukan hubungan seks dan akhirnya ketagihan. Ada juga karena faktor ekonomi, sehingga ada yang menjual diri kepada para gay yang sudah malang melintang di dunianya, sehingga hal tersebut seperti pekerjaan. Ada pula dari akibat pelecehan seorang lelaki yang dianggapnya lebih dewasa, sehingga tak bisa melawan dan akhirnya jadi kebiasaan. Dan masih banyak faktor yang lain yang mengakibatkan penyimpangan seks ini. Hal tersebut saya simpulkan dari hasil investigasi saya ke berbagai pelosok Bandung. Bertemu dengan sahabat senasib yang ingin berbagi, ataupun kadangkala saya membuka web chat di internet, menelusuri segala macam kehidupan gay di dalam internet tersebut, yang mendapatkan respon luar biasa dari hampir setiap harinya. Saya terus mendapatkan pesan singkat yang ingin berbagi pengalaman dari berbagai kalangan. Dan yang paling membuat saya miris, mereka kebanyakan para anak sekolah penerus bangsa, yang mana mereka sudah banyak hancur akibat ketersesatan dirinya di dunia gay. Subhanallah. Di dalam video ini, saya ingin membeberkan fakta dan hasil dari investigasi saya menemui sahabat senasib dari berbagai kalangan. Bukan untuk membuat masyarakat gerah ataupun jijik, tapi ingin saya membuka batin sekali lagi, bahwa walaupun hal ini bukanlah penyakit, namun tak bisa dipungkiri, penyimpangan seks mewabah seperti bakteri di setiap saat dan setiap penjuru. Maka harus diperhatikan dan diberikanlah perhatian walaupun cuma sedikit. Saya membuat tema di dalam video ini yaitu Diary Langkah Kaki, karena video ini akan mengungkap pengakuan ikhwal mereka masuk dunia kegelapan, sampai akhirnya ada setitik cahaya yang ingin dibagikan kepada orang lain untuk menyelamatkan dirinya dari keterpurukan. Namun, apa daya, orang di sekelilingnya kadang menganggap kalau itu adalah aib yang tak pantas dan harus dibuang. Maka dari itu, cahaya yang hanya setitik yang hampir padam oleh keputusasaan dan tidak adanya jalan keluar yang dicari, saya berharap menjadi bagian dari hidup sahabat-sahabat senasib dan saling berbagi. Semoga menjadi motivasi dan pelajaran bahwa betapa hebatnya hal ini terjadi di dunia dan tetap tak bisa terbuka. Bak bom waktu yang bisa setiap saat meledak jika tersentuh. Tunggu perjalanan langkah kaki saya untuk diary pertama setelah video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.